Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Gifari dari program studi manajemen di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang apa yang saya dapatkan saat kerja praktik di PT Panel Mulia Total yang berjudul Pembenahan Persediaan Bahan Baku untuk Target Pemasaran Perusahaan PT Panel Mulia Total. Yang melatar belakangi saya bekerja praktik di PT Panel Mulia Total adalah pertama, pembenahan tersebut berpengaruh terhadap target pemasaran, apalagi di PT Panel Mulia Total yang sangat terikat kontrak yang dikerjakan dalam waktu 5 hari agar bisa mendapatkan callback dalam penjualannya. Yang kedua adalah efisiensi data. Efisiensi data dalam waktu pendataan bahan baku juga dapat mempercepat waktu distribusi bahan baku dari warehouse terhadap divisi produksi. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan PT Panel Mulia Total atau biasa kita sebut dengan PT PMT adalah industri panel terpadu yang memulai usahanya pada tahun 2004 yang memproduksi berupa box lemari, panel listrik, aksesoris, dan komponen listrik lainnya. Peralatan instalasi jaringan kelistrikan yang disuplai terhadap perusahaan listrik negara atau PT PLN dan swasta. Lalu sejak 2010 PT PMT telah memproduksi steel dan fire door sesuai dengan standar keamanan yang telah ditentukan untuk penggunaan bangunan. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka menurut para ahli yang dapat menunjang pelaporan dari kerja praktek saya. Yang pertama dari George R. Terry dalam bukunya Principles of Management. Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah menurut David Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai organisasi sasaran tersebut. Yang ketiga adalah menurut Pahlavi di tahun 2019 bahwa persediaan secara umum didefinisikan sebagai stok bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produksi atau untuk memuaskan permintaan konsumen. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah bahan yang digunakan untuk jalannya sebuah produksi dan juga untuk meningkatkan rasa kepuasan terhadap permintaan konsumen. Yang keempat, menurut Ferdinand dalam Ginanja tahun 2010, kinerja pemasaran merupakan konstruk atau faktor umum yang digunakan untuk mengukur dampak dari sebuah strategi perusahaan. Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja baik berupa kinerja pemasaran maupun kinerja keuangan pemasaran. Yang terakhir, menurut Anna tahun 2013, target pemasaran adalah adanya perencanaan terhadap pemasaran suatu produk atau jasa yang dihasilkan pada perusahaan dan biasanya digunakan pada satu periode tertentu dalam pencapaiannya. Tujuan dan metode dalam pelaksanaan kerja praktik. Tujuan yang pertama adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dalam dunia usaha dan kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dengan lingkup teknologi. Kedua adalah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerjanya. Yang ketiga adalah mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode yang dipakai oleh saya sendiri adalah metode deskriptif dengan pendekatan observasi dan liberal research data-data terkait pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan oleh saya sendiri
pada kerja praktik di PT Panel Maya Total adalah: 1. Mencatat keluar masuk barang. 2. Memastikan ketersediaan barang. 3. Distribusi untuk proses produksi. 4. Pelaporan distribusi kepada divisi produksi dan marketing. Pelaksanaan kerja praktek yang saya lakukan di PT Panel Maya Total selama 1 bulan, yaitu terhitung dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021, dengan waktu kerja selama 5 hari dan 2 hari kerja libur, serta hari besar dan tanggal merah libur. Permasalahan dan solusi yang saya temukan pada saat saya kerja praktik di PT Panel Maya Total adalah: pertama, permasalahan yang pertama adalah dalam data yang dikelola oleh bagian gudang terdapat pembengkakan data atau kebanyakan double data yang ditemukan di big data pada bagian gudang tersebut, sehingga dapat memperlambat saat pencarian persediaan bahan baku atau saat output proses terhadap divisi produksi. Kedua, letak barang yang menghambat distribusi pembuatan produk, yang bisa menjadikan produk tidak sesuai dengan kontrak pemasaran yang telah disepakati. Adapun solusinya, yang pertama adalah pada data yang dikelola oleh agen gudang bisa difilter kembali agar memudahkan dan mempercepat output dari bahan baku. Kedua adalah perlu adanya pembenahan bahan baku dikategorikan untuk dalam satu tempat agar dapat mempercepat pengambilan bahan baku terhadap proses distribusi ke divisi produksi tersebut. Maka dari itu, saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerja praktik selama 1 bulan yang dilakukan di PT Panel Maya Total itu adalah: 1. Perbaikan data pada sistem menjadi sangat teratur baik karena tidak ada data yang diperlukan. Kedua, pembenahan mempermudah dalam proses distribusi bahan baku kepada divisi produksi. Ketiga adalah ketepatan penyelesaian kontrak pemasaran dengan konsumen menjadi lebih baik ketika sudah diberlakukannya proses pembenahan inventory yang saya lakukan. Saran juga terhadap PT Panel Maya Total adalah diharapkan dengan sistem juga dilakukan pengelompokan barang terhadap barang-barang yang sudah dilakukan pembenahan agar saat melakukan pengeluaran proses terhadap divisi produksi mempercepat proses produktivitas dalam pengeluaran atau pemasukan barang distribusi. Atas perhatiannya dan juga waktunya, saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari laporan kerja praktik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.